Kita langsung saja dulu ke materi yang terakhir. Kita akan ke Makassar. Ada Kak Ahmad Eshud. Ini kalau Kak Ahmad ini di medsos ini kita kenal dengan nama Ahmad Bone. Nah, ini menunjukkan asal-usul yang bersangkutan dari Kabupaten Bone asalnya. Nah, Kak Ahmad ini merupakan lulusan SKMA Ujung Pandang tahun 1997 dan sehari-hari Kak Ahmad bekerja pada KPH Bila, Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan. Kalau melihat aktivitas di medsosnya, Kak Ahmad ini sangat aktif menanam. Ya, nampaknya Kak Ahmad ini punya moto menanam hingga akhir ya. Sepertinya seperti itu. Nah, Kak Ahmad ini juga tadi seperti kata Ketua Umum di awal, pernah menghantarkan kelompok tani hutan binaannya menjadi juara 1 nasional penanaman bibit KBR pada tahun 2007. Nah, Kak Ahmad akan menyampaikan materi tentang peran serta generasi muda dalam upaya penyelamatan lingkungan. Kak Ahmad sudah siap? Ini materi terakhir kita, nanti setelah ini kita akan sesi diskusi. Silakan Kak Ahmad untuk menyampaikan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kendala sedikit. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Biro Humas KLHK, yang saya hormati Ketum IK SKMA, yang saya hormati kakak moderator, yang saya hormati kakak-kakak pemateri. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, adik-adik. Judul materi saya adalah peran serta generasi muda dalam upaya penyelamatan lingkungan. Fokus utamanya saya adalah peran serta dalam hal menanam pohon. Baik, saya perkenalkan diri, nama saya Ahmad, saya saat ini bekerja di KPH Bila, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya punya akun FB dan IG dengan nama Ahmad Bone. Saya belum punya akun YouTube, jadi belum bisa minta like, share, dan subbreakernya. Saya memulai materi ini dengan mengutip Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 3 yang di dalamnya terkandung tentang bumi kita. Artinya, Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Sungguh penciptaan bumi ini adalah anugerah terindah untuk kita umat manusia. Namun bagaimana kondisi bumi kita saat ini? Bumi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kerusakan hutan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, dari Kalimantan, di Papua terjadi kerusakan hutan. Begitu pula dengan kebakaran hutan dan lahan, banjir dan tanah longsor, kekeringan dan sulitnya air bersih, maupun illegal logging, dan lain-lain. Karena kerusakan hutan tersebut, akhirnya muncul lahan kritis. Sesuai data, lahan kritis di Indonesia tahun 2009 yaitu seluas 3 juta hektar, kemudian menurun menjadi 27 juta hektar pada tahun 2014, dan pada tahun 2018 menurun lagi menjadi 14 juta hektar. Walaupun tiap tahun menurun, namun upaya kita untuk melakukan pemulihan lahan kritis tidak boleh berhenti dan harus terus kita lakukan. Dan upaya pemulihan lahan kritis ini harus dilakukan oleh semua pihak. Upaya pemulihan lahan kritis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang pertama adalah rehabilitasi lahan kritis dan restorasi
kawasan hutan yang dikenal dengan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Das. Kemudian yang kedua ada kegiatannya reklamasi lahan bekas tambang. Yang ketiga adalah pemberian akses hutan kepada masyarakat melalui perhutanan sosial. Yang keempat membangun persemaian permanen. Kemudian yang kelima pengembangan hutan tanaman. Yang keenam Gerakan Nasional Rehabilitasi Mangrove. Selain tentunya KLHK tidak bisa sendiri melakukan upaya pemulihan lahan kritis, IKSKMA berpartisipasi dan ikut serta dalam upaya pemulihan lahan kritis dengan melakukan penanaman. Ada beberapa kegiatan IKSKMA, yang pertama yaitu Gerbang Mas. Gerbang Mas ini dilakukan dan dilaksanakan oleh seluruh Pemda IKSKMA yang ada di seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Penanamannya dilakukan serentak pada tahun 2019. Yang kedua, aksi konservasi. Nah, IKSKMA tidak hanya melakukan penanaman, juga aktif dalam menyuarakan kepada semua pihak untuk menanam. Seperti yang kita lakukan sekarang, IKSKMA melakukan webinar nasional untuk bagaimana mendorong anak muda menjadi berwawasan lingkungan. Selain IKSKMA, banyak pihak yang melakukan kegiatan penanaman pohon dalam upaya untuk pemulihan lahan kritis. Ada TNI Polri, bahkan TNI ini pernah memecahkan rekor penanaman pohon serentak dengan menanam jumlah bibit terbanyak. Kemudian yang melakukan penanaman berikutnya adalah BUMN, di mana ada Pertamina, Bank Negara, dan lain-lain, serta yang terakhir tentunya yaitu generasi muda, pramuka, dan pemerhati lingkungan. Nah, ini saya yang melakukan penanaman. Saya bukan kaleng-kaleng, Pak. Saya menanam sampai kulit menghitam, rambut memutih. Pola tanam yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan sistem tumpan sari. Dengan saya memilih jenis pala, petai, dan pisang yang saya tanam. Kenapa saya memilih ketiga jenis tersebut? Karena ketiga jenis tersebut mempunyai buah dengan nilai ekonomi yang tinggi. Ini ada pohon pala yang saya tanam, ini sudah umur 2 tahun, hampir 2 tahun. Kemudian ada pohon petai, juga umurnya sudah 2 tahun. Ada pohon pisang, ada nangka, dan ini yang terakhir adalah pohon mahoni yang saya tanam mengelilingi lahan saya. Jadi saya jadikan pohon mahoni ini sebagai batas lahan, sebagai tanaman pembatas lahan dengan lahan orang lain. Nah, ini ada jabon merah. Ini jabon merah yang ada di Luwu. Ini milik salah seorang kelompok tani binaan saya. Luasnya 1 hektar, jarak tanamnya 5x5. Jumlah pohonnya ada 400 pohon dalam 1 hektar. Umur jabon merah bisa dipanen yaitu sekitar 8 tahun dengan harga jual 500.000 per pohon. Ini bukan hasil analisa ekonomi atau tapi ini survei dari saya tanya langsung dari yang pemilik jabon merahnya. Kalau kita mempunyai jabon merah 400 pohon dengan harga 500.000 per pohon, maka bisa kita dapat uang 200 juta. Kalau di Bone ini sudah cukup untuk jadi uang panai. Kita bisa dapat calon istri, guru, PNS, orang yang cewek cantik lagi. Nah, tentu kita bertanya, bagaimana, tentu di antara peserta ada yang bertanya, bagaimana jika adik-adik, terutama yang generasi muda, milenial, ingin berpartisipasi dalam penanaman pohon. Bentuk partisipasi yang bisa dilakukan oleh adik-adik generasi muda, yaitu misalnya bisa melakukan kegiatan penanaman dengan memelihara pohon, baik di halaman sekolah
di halaman rumah, di kebun, di taman-taman, di kiri kanan jalan, dan di kiri kanan sungai. Jika ingin mendapat bibitnya, tersedia dengan gratis di persemaian permanen milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tempat masing-masing. Bisa menghubungi jika ada kenalannya orang kehutanan. Tapi saya yakin di sini rata-rata komunitas kehutanan. Nah, setelah kita menanam pohon, tentu kita ingin tahu apa manfaat dari pohon yang kita tanam. Banyak sekali manfaat dari pohon yang kita tanam, mulai dari manfaat ekonomi maupun manfaat ekologi. Mulai dari manfaat dari daunnya, kemudian dari batang, dari akar, dari getah, bahkan dari kulit pohon itu sendiri. Ada beberapa yang bisa saya sebut di sini, manfaat dari pohon yang kita tanam. Yang pertama adalah mencegah banjir dan tanah longsor, kemudian mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim, kemudian sebagai habitat satwa, kemudian terus sebagai sumber oksigen, dan juga bisa meningkatkan kualitas udara. Tentu kita pernah duduk-duduk di bawah pohon, bisa ada iklim mikro, ada kesejukan tersendiri yang kita nikmati, apalagi kalau duduk-duduknya berduaan. Nah, ini selain menanam, adik-adik bisa juga melakukan kampanye menanam pohon di media sosial seperti yang saya lakukan. Ini adalah salah satu status saya di FB. Nah, ini ada nama FB saya, Ahmad Bone. Saya selalu kalau buat status itu, di akhirnya kadang-kadang menyelipkan kata-kata ini, ayo tanam pohon sampai mimpi pun tentang menanam pohon. Nah, ini pas dengan adik-adik, generasi muda, kaum milenial yang selalu semangat tinggi, yang tidak pernah patah hati, yang tidak ada keraguan-raguan, karena ternyata yang membuat patah hati bukan raga, tapi ragu. Saya ingin, demikian dari materi saya ingin menutup dengan menyampaikan atau mengutip hadis tentang menanam pohon, yaitu tidaklah seorang yang menanam pohon atau tanaman, kemudian buah tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Sungguh mulia dan beruntung orang yang menanam pohon, karena dari tiap pohon yang ditanam mengeluarkan udara, menghasilkan buah, itu akan menjadi sedekah bagi kita, dari orang-orang yang menikmati udara atau buah-buahan yang kita tanam pohonnya tersebut. Dan walaupun kita sudah meninggal, namun pohon yang kita tanam itu tetap hidup, tetap mengeluarkan oksigen, tetap menghasilkan buah, maka pahala untuk kita terus mengalir. Saya akhiri dengan himbauan untuk selalu jaga hutan kita, jaga lingkungan kita, jaga jarak kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ahmad yang sudah menyampaikan kepada kita semua, memberikan pesan semangat untuk terus kita menanam. Nah, selesai sudah seluruh materi yang disampaikan oleh para narasumber.